Mendarat mulus lagi dari aplikasi peminjaman online yang lagi gacor banget saat ini dan tentunya lagi naik daun. Hari libur bisa untuk pencairan dan tentunya jam berapapun dan dimanapun kalian bisa untuk mengajukan di aplikasi ini. Buruan kan gaskan mumpung kuotanya lagi banyak banget dan belum diborong ataupun belum dihabisin oleh para joki dan para gal buyers. Dan pastinya di aplikasi ini anti gagal bisa kalian gaskan saat ini juga, dan tentunya tanpa banyak dokumen dan juga tanpa banyak amunisi. Bisa menggunakan data pribadi sendiri tanpa menggunakan data busuk, auto langsung cair. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semua? Banyak-banyaknya kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kan bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 2 juta rupiah ya. Dan di sini untuk tenor peminjamannya yaitu 3 bulan ataupun 90 hari. Nah, di sini peminjaman ataupun pencairan bersihnya yaitu 2 juta rupiah, dan yang gua bayarkan biaya bunganya ini 600.000. Nah, buat yang bertanya, "Bang, apakah itu nggak kemahalan banget, Bang, untuk biaya bunganya 600.000 dan administrasinya?" Nah, ini nggak mahal ya cuy, karena terhitung di sini biaya, karena terhitung sini untuk tenornya 3 bulan ya ataupun 90 hari. Jadi ya perhitungan sekitaran sebulan itu 200.000 ya. Nah, jadi kalian bisa lihat aja di sini. Dan untuk di aplikasi ini per bulannya gua membayarkan 866.000 rupiah ya. Nah, jadi karena 800.000 rupiah ataupun 866.000 rupiah, jadi dalam sebulan itu biaya bunganya dan biaya tambahannya hanya sekitar 66.000 rupiah ya. Nah, nanti kalau udah dikalkulasikan nanti total 2.600.000 kalau udah sampai dengan 3 bulan ya cuy. Nah, jadi di sini totalnya 2.600.000 dan akan gua rawat lagi ya. Nah, ini bukan peminjaman kedua ataupun peminjaman ketiga ya. Ini peminjaman perdana, namun untuk amunisinya memang agak sedikit banyak. Gua menambahkan kartu keluarga dan juga foto tempat bekerja, makanya memang untuk limitnya agak tinggi. Tetapi nggak bisa dipungkiri juga kalau memang kalian hoki bisa untuk peminjaman perdana ataupun peminjaman fresh dapat limit yang tinggi. Nah, tergantung hoki kalian juga sih ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat ya. Dan untuk aplikasi KTA Kilat ini mungkin untuk sebagian orang udah pada nggak asing lagi dengan aplikasinya, karena memang salah satu aplikasi pinjol yang besar juga, dan tentunya lagi booming-boomingnya pada bulan-bulan kemarin ya. Tentunya orang-orang sudah
udah tahu juga untuk sebagian. Dan pastinya untuk di aplikasi ini setahu gua dia nggak mempunyai aplikasi seatap ataupun aplikasi saudaranya ya. Namun kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar untuk info lebih lanjut biar kita bisa gaskan lagi. Soalnya kalau kita cair di salah satu aplikasi terus aplikasi itu ada rawatan ataupun aplikasi saudaranya, waduh itu mantep banget ya cuy. Karena ya biasanya sih auto lumer kalau dari aplikasi saudara ataupun aplikasi seatapnya ya. Dan untuk aplikasi ini tentunya sudah legal, aman, dan tentunya nggak bakalan sebar data, jadi kalian nggak usah khawatir meminjam di aplikasi ini. Oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KTA Kilat Pinjaman Uang Online yang dideveloperi oleh PT Pendanaan Teknologi Nusa. Nah ini barusan banget lagi ada updatean terbarunya, jadi kita harus update terlebih dahulu ya biar bisa mengajukan untuk perawatan, karena takutnya ada kegagalan sistem ataupun bug dari aplikasi versi sebelumnya. Karena di sini updatean terakhirnya itu 24 April 2022, makanya baru banget ya. Dan untuk di aplikasi ini tentunya kita nggak usah perlu cek lagi ke website dari Otoritas Jasa Keuangan, karena selain dari track record aplikasi ini yang sudah mantap banget, tentunya juga dia sudah terkenal ya, dan gue udah sering ngecek untuk aplikasi ini. Namun buat kalian yang masih baru ataupun masih pemula, saran gue setiap aplikasi pinjol kalian harus cek terlebih dahulu di website dari Otoritas Jasa Keuangan untuk status legalitasnya. Takutnya nanti kalian ini salah mengira bahwa aplikasi itu adalah legal, ternyata ilegal ya. Jadi kalian harus cek terlebih dahulu ya biar lebih memastikan ya. Kalau untuk yang sudah sering meminjol sih pastinya udah pada tahu aplikasi mana yang legal, mana yang ilegal, dan lain-lain ya. Nah tentunya untuk di aplikasi ini cara downloadnya gampang banget, tinggal kalian masuk kalian lihat di Google Play Store, ketika nama aplikasinya dan langsung download. Tetapi kalau untuk pengguna iPhone kayaknya belum ada ya, atau mungkin udah ada karena sudah ada updatean terbaru untuk saat ini. Jadi saran gue kalian cek aja dulu. Kalau nggak bisa ataupun nggak ada, berarti kalian harus download melalui Google Play Store. Dan untuk pengajuannya harus dengan menggunakan handphone Android ya coy. Nah ini kalian bisa lihat untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 5 juta download dengan rating 4,6 dan ulasannya 409.000 ulasan ya. Nah di sini kalian bisa lihat untuk brosur dari aplikasinya lumayan menjelaskan secara detail juga ya. Nah ini untuk peminjaman kredit tanpa guna 8 juta rupiah, kemudian verifikasinya cepat, hanya perlu KTP dalam 5 menit. Selanjutnya verifikasinya cepat, persetujuan dan pencairannya cepat, kemudian bunganya rendah 0,4% per hari, aman dan terpercaya, sudah legal OJK dan bagian dari RPI, serta perlindungan total terhadap privasi data Anda. Dan untuk cara pembayarannya beragam ya. Nah ini bisa dibayarkan melalui bank serta minimarket ya. Namun untuk pembayaran menggunakan dompet digital kayaknya belum bisa ya. Nah, di sini kita lihat sahabat finansial kepercayaan Anda. Kemudian di sini ulasan-ulasannya saran gue baca dulu satu persatu. Untuk customer service-nya cukup aktif kok ya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan seputar aplikasinya ataupun info terkait aplikasi ini, bisa kalian langsung tanyakan aja biar jelas ya cuy. Dan mungkin ingin mengkonfirmasi terkait pengajuan kalian atau pencairan kalian, bisa langsung ke customer service-nya aja ya cuy. Oke, selanjutnya di sini kita lihat untuk detail produk yang ditawarkan. Di sini produk peminjaman mulai dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Limit peminjaman maksimal ini 8 juta rupiah. Biaya bunganya rendah, maksimal APR-nya 19% per tahun. Dari sini ada contoh simulasinya ya. Ini bisa kalian lihat aja semuanya. Untuk keunggulan produknya tanpa jaminan pastinya, jadi nggak memerlukan BPKB, STNK dan lain-lain. Selanjutnya di sini kalian harus berusia minimal 18 tahun dan mempunyai KTP asli ataupun EKTP, KTP biasa, serta lengkapi data untuk peminjaman kalian ya. Nah ini bisa kalian lihat aja semuanya. Untuk customer service-nya aktif banget ya, Senin sampai Jumat jam 8 hingga jam 5 sore, Sabtu sampai Minggu. Selanjutnya di aplikasi ini dirilis sejak 23 September 2017, dan untuk izin aplikasinya tentunya hanya kamera dan lokasi doang, jadi nggak ada akses data kontak, media, panggilan dan lain-lain ya. Nah oke, selanjutnya kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan manual aplikasi dari KTA Kilat. Dan ya seperti biasa setiap ada update kita harus login terlebih dahulu dan ya masukkan passwordnya ya cuy. Nah di sini kita masukkan nomor telepon dan juga password kita.
Oke, kita sudah masuk ya, dan di sini kalian bisa lihat untuk KTA Kilat ya, harus mendapatkan kode verifikasi terlebih dahulu. Di sini kita tekan aja dapatkan kode verifikasi dan tinggal menunggu SMS masuk dari aplikasinya ya. Dan nanti kalian tinggal menunggu kurang lebih ya, cepet banget sih, biasanya 3 detik langsung masuk, dan ya tinggal otomatis masuk ke aplikasinya dan langsung masuk seperti ini ya. Nah, sini kalian bisa lihat untuk tampilannya tetap nggak berubah sih, sama seperti biasanya ya. Nah, di sini buat kalian yang ingin mengajukan langsung saja tekan ajukan sekarang ya, dan kita bahasnya singkat-singkat aja ya. Untuk pengisiannya sama aja seperti biasanya dan sama seperti kemarin-kemarin. Di sini informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank, dan juga informasi identitas ya. Nah, untuk informasi pribadinya tentunya di sini kalian bisa lihat semuanya. Untuk pengisiannya simple banget, nggak ada yang ribet ya, nggak perlu repot-repot mengisikan. Nah, ini status perkawinan kalian pilih, belum kawin, tentunya kota tempat tinggal dan lain-lain. Ini jangka waktu tinggal kalian tinggikan aja, karena di sini paling tinggi 3 tahun, jadi kalian tinggikan aja ke 3 tahun. Kemudian status tempat tinggal bisa kalian pilih milik sendiri. Kemudian untuk tempat tinggalnya di sini kalian pilih untuk milik sendiri aja. Untuk nomor WhatsAppnya di sini ya, masukkan nomor WhatsApp utama kalian, karena nanti akan biasanya mendapatkan info ataupun dihubungi melalui nomor WhatsAppnya ya. Nah, kemudian di sini ada kontak darurat dan informasi pekerjaan. Untuk informasi pekerjaannya di sini bebas kalian isikan seperti biasanya ya. Nah, ini kalian isikan sesuai dengan pekerjaan kalian juga. Dan di sini ada kontak darurat. Untuk kontak daruratnya dia meminta 2 doang ya. Pastikan ini aktif. Hubungannya sarang 2 orang tua dulu yang pertama. Kemudian untuk hubungan kedua yaitu bisa saudara ataupun teman kalian. Nah, selanjutnya ada informasi bank. Namun di sini gue belum memasukkan bank ya, karena masih mencari info terkait pencairan yang lebih bagus. Karena saat ini kata beberapa orang untuk yang paling cepat yaitu bank BNI. Nah, gue akan coba ganti rekening dari BRI ke BNI biar siapa tahu bisa lebih cepat lagi untuk pencairannya. Kemudian untuk informasi identitas di sini ya seperti biasa, masukkan KTP, nomor KTP, verifikasi wajah, dan unggah foto KTP ya. Nah, jadi hanya itu doang, dan di sini karena informasi banknya belum clear, jadi masih stuck di 80%. Nanti kalau sudah selesai untuk informasi banknya baru mencapai 100%, dan nanti 100% baru bisa untuk pengajuan ya cuy, dan nanti ditinjau oleh tim auditnya. Nah, oke, jadi untuk pengisiannya gampang banget, sama aja seperti biasanya. Dan sedikit tips dari gua, jika kalian mengajukan pastinya jangan menggunakan data galbay dari aplikasi ini dan juga data galbay dari aplikasi pinjol-pinjol legal lainnya, karena di aplikasi ini agak sedikit sulit ya, berbeda halnya dengan di pinjol-pinjol legal lainnya. Dan untuk di aplikasinya, saran gua kalau kalian ingin meminjam akun orang lain ataupun menggunakan orang lain ataupun ingin mengajukan dari akun orang lain, pastikan data dokumennya itu adalah milik orang tersebut, dan juga verifikasi wajahnya serta data KTP serta rekeningnya itu harus sinkron ya, nggak boleh berbeda, karena nggak bakalan bisa kalau berbeda ya cuy. Dan satu lagi, jangan digonik, ajukan aja seperti biasanya. Kalau di auto ajukan lagi, pasti dari beberapa pengajuan kalian itu ada yang nyantol ya. Jadi kalau kalian sering di auto ya, jangan patah semangat dan jangan mengajukan di aplikasi lainnya, karena ya memang rentan banget untuk pengajuan baru ya cuy. Kalau di auto ya, beda halnya dengan di pengajuan lama. Pengajuan lama pun kadang juga masih sering di auto, apalagi di pengajuan yang fresh banget ya. Jadi memang harus beberapa kali mengajukan terlebih dahulu ya. Namun karena di aplikasi ini banyak yang mengajukan, jadi ya mau nggak mau kita harus cepet-cepetan berebut kuota dengan para pinjolers dan para galbayers lainnya ataupun para penjoki ya. Nah, itu biasanya yang banyak pengajuan ya.